ternyata beliau di kampung tetapi seninya bicara, dan mungkin bisa menjadi kristalisasi dari hadis qudsi, hai anak Adam, aku di bumi dikenal melalui cinta, dan cinta berbagi pada setiap hati, dan keindahannya cinta itu di bumi wujudnya adalah seni. Keindahan adalah bagian dari pintu dalam tanjakan memandang keindahan Tuhan. Maka Nabi menyatakan Allah Jamal yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Ya, ini dialog sebentar ini Mas. Di sini jejak waktu ratu karena ini bebatuan ini Tuban. Awal mula lah jenengan cerita ini tentang bakat ini, apakah turunan atau pengaruh dari sahabat, guru, macam-macam ini. Iya. Jadi sebenarnya bakat ini terlahir mungkin tidak ada turunan ya. Jadi kalau saya tulis ke atas itu mbah, ayah juga nggak ada bakat seni. Terus pandangan pertama itu gimana? Sejak kecil itu saya sudah suka melukis. Jadi ceritanya dulu saya terkenang ketika kelas 3. Ketika kelas 3 itu saya disuruh melukis oleh guru, disuruh nyontok lukisan di papan tulis itu, dan ternyata lukisan saya itu dinilai dengan nilai yang menurut saya ya bagus, dinilai 9. Nah itu menjadi motivasi saya untuk selanjutnya kegemaran melukis itu, sehingga sampai jenjang SMP. Nah, setelah dari SMP itu saya melanjutkan sekolah lagi ke tingkat dasar ke STM. Artinya setelah dari STM di situ nggak ada jurusan melukis, ya jadi putus di situ. Setelah putus, setelah itu lama dan nggak pegang namanya alat untuk melukis, pensil ataupun cat itu nggak pernah. Baru setelah menikah, sudah punya anak itu tahun 95. Itu waktu itu awalnya saya disuruh mertua itu belanja kayu ceritanya. Nanti awal lukisan pertama kali saya ada di atas, saya tunjukkan. Jadi waktu saya disuruh belanja kayu oleh mertua waktu itu. Nah, di situ ada kayu jati yang sangat menurut saya itu artistik dan menarik. Kemudian saya bawa pulang, saya lukisi. Nah, dari situ sebenarnya saya awam sekali yang namanya lukisan itu apa saya nggak tahu. Lukisan yang baru yang bagaimana, dan saya waktu itu nggak punya guru. Saya harus tanya pada siapa juga, saya nggak punya kenalan, nggak punya teman, belum punya teman, orang desa soalnya, jadi pergaulan. Akhirnya waktu itu saya main ke rumah teman-teman di Tuban. Waktu itu di Kompi, depan Kompi itu ada teman pelukis namanya Mas Ten waktu itu. Saya main di sana, kenalan, kemudian ditunjukkan ke teman-teman yang lain, disuruh main-main gitu. Jadi nanti saya ada proses perjalanan bergaya itu ada di dari tahun 99 sampai 2023 itu ada prosesnya. Nah, setelah itu belajar selama kurang lebih 6 tahun, dari 95 sampai 2001 itu baru berani ikut pameran lukisan. Dan pameran lukisan pertama kali itu langsung di Ancol. Pertama di Tuban, waktu itu di Pujasera, ketemu Mas Heri Nugroho itu. itu tahun 2002 tapi. Terus 2003 pameran Hitam Mustika, kemudian waktu itu 2001-nya langsung dari Pujasera langsung ke Ancol sampai 2007 terakhir. Setelah itu saya ada event di Surabaya, namanya PSN Surabaya itu, kemudian pameran di Surabaya, Jakarta kita pameran ke daerah lebih dekat. Akhirnya sampai sekarang ya
kadang pameran kita di Jember, di Bandung. 2004 pernah diundang teman pameran di Bersabure Bandar Lampung juga. Terus kemarin pameran di Jember, di Taman Ismail Marzuki. Yang terakhir kemarin di sini. Ya, di Gedung Budaya Luka itu yang kemarin kita punya komunitas kecil. Ada pameran bersama berlima waktu itu. Itu baru saja kemarin selesai itu pameran bersama. Dan proses itu sebenarnya sangat panjang ceritanya, sangat panjang ceritanya. Jadi sampai saya menemukan objek sebagai objek utama itu perjalanannya sangat panjang. Jadi nggak tim salah tim moro-moro ketemu eksplorasi warna itu kan. Jadi ada proses perjalanan, nanti bisa kita cerita di atas nanti proses perjalanan itu. Iya. Jadi sementara mungkin itu. Teman-teman, salah satu hasil karya beliau ada di galeri kami, Galeri Darwis Semarang yang dikasihkan Mas Heri Nugroho. Terima kasih dan menyeret saya ke sini. Iya. Dan ini salah satu karya dari kantor ini. Apa ada brand khusus dengan genrenya begini? Iya, saya semenjak 2001 itu, jadi dari awal melukis 95 itu belum menemukan apa-apa. Jadi saya melukis itu juga mau melukis apa juga nggak punya rujukan, ya sekedar melukis. Jadi sekedar ada, waktu itu ada kantong terigu yang segitiga itu, saya bikin kanvas itu melukis. Ya melukis pohon, melukis apa saja lah yang pengen saya lukis, cuman nggak ada contoh. Saya melukis mau nyontoh, saya ya berusaha sedapat mungkin itu nggak nyontoh waktu itu ya. Jadi ya kecuali kalau aja memang harus nyontoh. Jadi saya pengen berusaha mandiri. Jadi waktu itu memang saya nggak punya siapa yang mau berguru pada siapa juga belum tahu, teman juga nggak punya yang melukis. Akhirnya yang melukis adanya. Nah, waktu itu tahun sekitar perjalanan dari 96 ke 2001, tahun 97 itu kenal sama Mas Muklis juga. Ya, Muklis bisa. Yang dari Kementerian Lamongan. Nah, waktu itu ya sharing lah. Waktu itu ada teman yang ngobrol kalau mau pameran di Jakarta seharusnya lukisannya harus beda dengan yang lain. Jadi ketika itu aku harus, sebelum ke Jakarta saya pernah survei dulu itu di tahun 2000 itu melihat pameran Festival Kesenian Jogja itu di Benteng Pandeglang. Saya datang ke sana sendirian untuk memastikan bahwa lukisan saya nggak ada duanya gitu loh, maksudnya. Orang niru. Jadi waktu itu saya melukis objek bambu-bambu. Karena waktu itu rumah mertua saya juga pinggir bambu waktu itu. Jadi yang dari sekitar dulu yang saya lukis. Itu lukis bambu-bambu berlangsung sampai sekitar 2002, melangkah ke 2003. Nah, itu kembali lagi Mas Muklis itu pernah ngomong, pinggir rumahmu akeh wit Bogor ngene mbok nyoba lukis wit Bogor. Nah, akhirnya seperti itu, akhirnya ceplosan itu saya jadikan objek. Kok ternyata itu lebih mewakili saya sebagai orang Tuban yang notabene Tuban adalah kota tua. Walaupun kalau banyak orang ngomong tua itu sebenarnya katanya kan bisa memabukkan. Ya. Nah, cuman saya memandangnya tidak sesempit itu. Jadi pernah waktu itu tahun 2013 saya luka itu diwawancara oleh teman. Waktu itu wartawan aktif kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada ngobrol, Mas sampean kok melukis pohon siwalan, katanya pohon siwalan itu identik dengan tua. Oh, siapa bilang tua? Pohon siwalan itu bisa di situ tetesan airnya itu tidak langsung pahit itu, manis loh itu. Saya bilang gitu. Jadi sampai bisa jadi pahit itu proses yang membuat, artinya tetesan nira itu sama dengan tetesan air mani yang suci, yang itu rasanya manis, yang ketika siapapun minum yakin tidak banyak untuk jadi tua, karena proses pembuatannya ada tempat geteknya itu
harus gak dibersihkan itu langsung jadi tua. Dan kalau dibersihkan itu jadinya pasti begitu. Artinya ketika kita mempunyai mungkin anak ya, dari tetesan yang suci kita didik, kita kemas, kita titipkan pada orang alim, insya Allah jadinya ya orang yang punya ilmu. Tapi ketika dia nanti bisa orang menjadi jadi maling, jadi perampok, jadi pemucola, itu berarti kan prosesnya. Jangan disalahkan pohon siwalanya, dianggap pohon siwalan kok tua, nggak bisa. Misalnya sampai diklaim orang tua sampai maling, sampai maling orang tua sampai dianggap maling kan jelas nggak rela. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Akhirnya saya mau menjenengan ngupas pohon siwalan kok sedang itu sebenarnya masih panjang filosofinya ya, seperti itu. Ya termasuk bisa dibikin samping kopak ya, untuk mancing-mancing orang laut. Jadi pohon siwalan itu saya angkat sebagai pohon kehidupan. Jadi dalam filosofi menggambar saya, pohon siwalan itu pohon kehidupan. Artinya siapapun yang hidup di sekitar pohon siwalan, saya yakin dia bisa hidup dari situ dengan memanfaatkan yang ada di situ, mulai dari pohonnya, batangnya, daunnya, buahnya, bahkan kelopak buah siwalan itu pernah saya bikin bunga itu laku dijual, bahkan saya ada orang Gresik sempat pesen dulu. Dan itu tetangga saya hampir gak percaya waktu itu. Mbak Indah sampean itu Mbak Indah sampean aku leles sih gue pas ini kelopaan siwalan gak ada pinggir rumah waktu tak pamerkan di semen lu lagi leles pinggir namaku wingi itu. Waktu itu saya pilih, saya ingin membuktikan bahwa pohon siwalan memang benar-benar pohon kehidupan yang seluruhnya itu bisa untuk bermanfaat kehidupan. Dan masih yang dengan bilang tadi dari daunnya, dulu orang sini pada yang bikin topi, bikin tas apa itu kepek, kalau orang ini dulu kepek untuk belanja itu. Jadi seluruhnya itu bisa bermanfaat. Jadi nggak ada yang hampir semuanya nggak ada yang terbuang. Jadi filosofi dasarnya saya sehingga kuat saya membawa pohon siwalan itu saya anggap seperti brand untuk menanamkan pohon siwalan itu tidak sedikit yang orang bilang terus pohon siwalan akhirnya yang dianggap negatif bahwa tidak. Jadi namanya orang itu negatifnya pasti ada, sebaik-baik orang buruknya pasti ada, dan seburuk-buruk orang jelek apa bagusnya pasti ada, seperti itu kan. Jadi pohon siwalan kok dianggap tua itu sebagai diklaim bahwa pohon siwalan dianggap pohon tua, yaitu saya bilang yaitu menjudge yang membabi buta. Dan ini Kang Thomas, sebelum kita melihat lukisan yang lain, ini saya bacakan puisi dari Zawawi Imron, judulnya Ibu. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air mata yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutikkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyerebakkan bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempat mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar menebar bukan dan melepar saut. Lokan-lokan mutiara kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu, yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin
sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal. Ibulah bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajak tentang Siwalan. Iya. Jadi beliau dikuyupi oleh sebuah lingkungan Siwalan. Yuk kita jalan-jalan.